Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini berdoaku, bagi Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi berkemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup, serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, jadi milikmu. Jangan aku terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini perlindunganku, bagi Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oke, selamat malam Kila. Malam Pak. Oke, mari tunduk kepala kita berdoa sebelum kita diskusi, cerita, belum bersaksi dulu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu ya. Bapak kami berdoa dan bersyukur malam hari ini.
Terima kasih buat kesempatan kami bisa menggunakan fasilitas dan teknologi untuk bisa streaming dengan anak kami, Kila, yang ada di sekolah misi. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, biar apa yang kami bicarakan boleh menjadi berkat, motivasi, dan dorongan bagi anak-anak muda yang lain untuk mengambil kesempatan melayani Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kesaksian Villa juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk beberapa minggu ke depan akan persiapan ke Pulau Sumba untuk outreach. Kami berdoa kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh dan pikiran menolong dan memberkati Alfianus. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Oke. Apa kabarnya dulu, bro? Baik, baik. Kabar saya baik. Kabar baik ya. Sehat. Sehat. Gimana cerita dulu? Ya. Sudah minggu depan sudah berangkat praktek ya dengan tim? Iya, iya Pak. Di hari Sabtu. Hari Sabtu udah berangkat terbang ke Sumba untuk praktek. Ada berapa tim yang dibagi nanti? Ada dua tim aja. Cuman soccer sama yang klasik. Soccer ke Sumba ya? Iya, soccer ke Sumba. Terus yang Bali, yang klasik mereka jalurnya Bali pertama, habis itu Sumba, habis itu ke Komodo. Iya, ke kepulauanmu ya, ke Ngada, Bajawa. Iya. Bajawa. Bagaimana selama ikut pendidikan misi? Mungkin bisa bersaksi ada perubahan-perubahan apa? Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan buat Kila. Mungkin Kila share sehingga kesaksiannya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya mau bersaksi ya dengan diri saya. Selama saya di sini, saya merasa bahwa diri saya berubah ya dari kehidupan saya yang lama. Contohnya seperti yang pertama itu punya hubungan dengan Tuhan. Kalau dulu ya saya hubungan dengan Tuhan paling cuma doa pagi, doa malam, terus ya cuman sekedar kayak cuman sekedar kayak kebiasaan aja gitu. Tapi sekarang hubungan dengan Tuhan itu saya belajar hubungan dengan Tuhan tuh bukan cuman kebiasaan, bukan cuman kayak kita doa, tapi kita hubungan kita dengan Tuhan tuh menjadi prioritas. Itu yang saya pelajarin. Dan ya saya juga mengalami banyak mukjizat Tuhan ya di sini. Selain yang saya alami sendiri, saya juga lihat yang dialami oleh teman-teman saya yang seangkatan sama saya, dan itu membuat saya sangat sangat terberkati. Salah satu yang saya sendiri alamin itu adalah ketika saya belajar mengampuni orang ya. Saya belajar mengampuni orang. Ya mungkin orang itu menyakiti saya, tapi saya belajar mengambil langkah untuk mengampuni orang, dan ketika saya mengampuni orang tersebut beban itu hilang, rasa sakit saya, rasa kayak terbebani itu hilang. Itu yang saya rasakan. Jadi yang paling penting itu juga salah satunya adalah mengampuni ya. Seburuk apapun orang kalau menyakiti kita, kalau misalkan kita tetap membenci dia, ya kita sendiri yang akan merasakan sakit tersebut karena kita dendam, kita taruh kepahitan dalam hati. Jadi kita ya kayak gitu, maksudnya tetap aja gitu, nggak bertumbuh di dalam iman gitu. Saya rasakan. Hurting people. Ya. Orang yang hurting people. Jadi orang yang cenderung orang yang disakiti dia akan gampang mudah untuk menyakiti orang lain kalau dia tidak belajar untuk memiliki pengampunan, untuk mengampuni kan. Karena kalau kita nggak diampuni, kita nggak mengampuni, kita nggak diampuni. Itu. Nah itu bagaimana Kila berjuang dengan bagaimana Kila berjuang dengan hal itu, berjuang dengan hal mengampuni itu. Perubahan karakter seperti apa yang kamu alamin di sana di sekolah misionaris? Kalau perubahan karakternya ya waktu yang saya alamin ya, yang saya paling yang paling spesifiknya itu adalah
karakter saya ya. Maksudnya ketika saya baru datang di sini, saya adalah orang yang pendiam, kayak saya merasa kotor ya. Saya merasa Hmm. kotor, saya merasa paling berdosa dari di antara teman-teman saya. Tapi Hmm. ketika saya belajar kalau Tuhan itu nggak melihat seorang manusia itu dari apa yang saya perbuat ya. Tuhan nggak melihat Hmm. saya dari apa yang saya perbuat, dosa apa yang saya Ya. perbuat. Dia melihat itu adalah dari nilai saya. Tuhan menciptakan saya dengan nilai yang yang dia pegang ya, nilai yang berharga bagi Tuhan. Jadi di situ saya belajar saya nggak diam lagi dan saya mengenal identitas saya. Kayak Hmm. waktu pertama kali saya datang ke sini, saya diam karena apa? Karena saya merasa paling kotor. Saya merasa Hmm. paling berdosa lah gitu kan. Hmm. Tapi ketika saya belajar siapa identitas saya belajar siapa diri saya sebenarnya, di situ saya sadar ya, kalau misalkan saya tetap diam, saya nggak bangkit, disitulah musuh akan mengambil kesempatan, dia akan terus mengintimidasi saya, mengambil kesempatan untuk menjatuh. Ya tentu saja di situ membuat hubungan saya dengan Tuhan makin menjauh ya, maksudnya Hmm. saya makin merasa kalau saya itu nggak layak sama Tuhan, saya nggak layak Hmm. di hadapan Tuhan, tapi itu sebenarnya salah. Sebesar Hmm. apapun dosa yang sebenarnya kita lakukan, kalau kita mengambil langkah untuk minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Karena apa yang saya pelajarin itu di sini adalah Tuhan tuh nggak melihat kita dari dosa yang kita lakukan, masa lalu kita. Itu Tuhan nggak ngelihat itu. Tuhan ngelihat nilai dalam diri kita yang sebenarnya. Dia punya rencana dalam hidup kita, dan itu yang membuat saya berubah selama di sini. Gitu. Ya, ada hal-hal apa lagi yang selama kamu ikut beberapa fase pelajaran, hal-hal apa yang begitu fundamental merubah hidup kamu? Bagaimana yang pertama tadi sudah kamu punya citra diri kan? Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri dengan cara Allah melihat kamu, bukan orang lain melihat kamu. Nah, hal-hal fundamental apa yang selain citra diri kamu berubah benar? Hal-hal fundamental apa yang menjadi value bagi kamu, menjadi nilai bagi kamu selama fase-fase pelajaran sebelum kamu outreach nanti? Gimana Pak? Sinyalnya kurang jelas Nah, pertanyaannya. selain kamu mengenali diri kamu sendiri, hal-hal penting apa lagi yang merubah kamu selama fase-fase pelajaran yang kamu latih? Ya, ada hal-hal apa lagi yang merubah kamu, pergumulan hidup kamu yang paling berat itu, misalnya ketika nanti terjun ke lapangan, ada kebutuhan finansial yang kamu di outreach di mission field, kamu kan harus depend on God, kamu harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya untuk percaya bahwa Tuhan memenuhkan seluruh kebutuhan kamu, your needed. Nah, bagaimana kamu memandang itu? Ya, karena waktu Papa sekolah dulu kan nggak ada yang biayai. Saya menggantungkan hidup saya kepada Tuhan, depend on God, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memenuhi semua biaya. Nah, saya percaya hal yang sama berlaku buat Kila. Kemudian ada hal-hal lain apa lagi fase luka batin itu kan juga kami perlu selesaikan, pengampunan, bagaimana kamu hidup di asrama di panti, lalu di sana kamu ada fase-fase pelajaran apa yang merubah kamu, ternyata bahwa oh iya, yang kamu lakukan itu salah, kamu lakukan sikap kamu tuh selama ini keliru. Nah, setelah kamu bertemu secara pribadi dengan Tuhan, hal-hal apa yang saja yang berubah? Cara pandang kamu tentang kekristenan, tentang hidup itu seperti apa? Ya, cara yang berubah dengan saya itu adalah waktu ini ya, Father Heart of God, hati Bapa dari Tuhan. Ya, hati Bapanya Tuhan kan. Dan di situ saya sadar ya bahwa saya dulu dulu saya salah, maksudnya saya nggak taat sama papa, nggak taat sama mama di panti, terus saya sering 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 benci gitu, jujur aja saya sering benci sama papa karena ya kayak contoh hal kecil ya, dulu hal kecil yang kayak contoh papa ganti password wifi, di situ saya merasa kayak
papa nggak sayang sama saya, papa nggak perhatian sama saya. Cuman di situ saya sadar kalau sebenarnya yang saya lakukan dulu itu salah ya. Salah karena apa? Bagaimanapun juga sejelek apapun papa, saya saya tetap maksudnya papa tuh tetap otoritas saya, papa tetap ada di atas saya gitu. Itu yang membuat saya belajar, dan ya saya belajar juga untuk menghargai otoritas saya, menghargai orang yang di atas saya gitu. Dan ya saya juga belajar untuk minta ampun, belajar untuk mengampuni. Saya nggak tahu, mungkin ada sesuatu yang papa lakukan, yang saya lakukan yang menyakiti papa atau yang membuat papa kesal. Di situ saya minta ampun sama papa, minta ampun sama Tuhan juga, dan ya saya juga sadar ya, maksudnya di situ membuat saya makin bertumbuh di waktu pelajaran hati Bapa. Jadi saya bisa mengerti sebenarnya yang dulu Papa Roy didik saya, dulu Mama juga didik saya, itu sebenarnya semua benar ya. Cuman saya saja yang mungkin pikirannya masih kayak anak kecil gitu. Jadi di situ saya menyadari kesalahan saya juga, dan ya mungkin ada sesuatu yang papa lakukan mungkin menyakiti hati saya. Di situ saya belajar untuk mengampuni papa, dan saya belajar juga untuk mengampuni mama, karena ya bagaimanapun juga mama dan papa melakukan yang terbaik untuk saya, walaupun mungkin caranya agak menyakiti saya atau agak menyakiti hati saya, tapi itu adalah cara papa dan mama gitu. Dan itulah yang harus saya ambil langkah, dan di situ membuat saya bertumbuh semakin dewasa gitu. Ya. Suatu hari kamu akan jadi orang tua, suatu hari kamu akan punya pasangan, kamu akan punya istri, dan kemudian punya anak. Ya, dari situlah kamu kemudian belajar how to educate your family, how to educate your son, your daughters. Nah, dengan melatih dan mendidik mereka. Melalui streaming ini saya juga ingin minta maaf kalau ada hal-hal sebagai bapak yang saya lakukan kepada kamu sebagai seorang ayah. Mungkin apa yang ketegasan saya, otoritas saya, prinsip-prinsip yang saya terapkan tidak dapat kamu terima. Nah, puji Tuhan sampai kepada titik ini kamu bisa menerima itu dan belajar bahwa semua yang dikerjakan oleh orang tua itu adalah hal yang baik bagi mereka. Hari ini kami belajar di asrama. Hari ini kami belajar di asrama itu tentang Matius pasal 1. Jadi ada Papa punya seri podcast Natal. Jadi podcast Natal itu short podcast, MP3, video itu buat belajar selama 30 hari selama bulan Desember. Tapi hari ini kami belajar di panti itu tentang Matius pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Jadi 16 pasal itu bercerita, 16 ayat dari Matius pasal 1 ayat yang pertama sampai 16 itu bercerita tentang silsilah Tuhan Yesus. Nah, seringkali kan kita boring, kita bosan, waduh kayaknya sepertinya tidak terlalu penting amat, kita belajar tentang silsilah. Tapi benar. Dalam pasal 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 itu ada 46 tokoh. Nah, tokoh-tokoh itu ada tokoh-tokoh yang luar biasa seperti King David, Salomo, kemudian yang lain. Kemudian ada tokoh-tokoh yang masa lalunya kelam. Masa lalunya kelam ya, kita sebut Ruth, kemudian kita sebut Rahab. Yesus memilih lahir dari generasi, dari keturunan mereka, keturunan Rahab. Kita tahu Rahab perempuan Sundal ya. Rahab. Nah, jadi lewat silsilah Tuhan Yesus ini yang di mana ada ordinary people, not extraordinary people, orang-orang biasa. Tapi Yesus memilih lahir dari mereka, bahkan orang-orang yang punya masa lalu kelam juga, masa lalu buruk. Kita kan semua sinner in the eyes of God. Tapi ada satu hal yang Papa belajar, itu adalah yang tadi kita belajar, yang ingin saya share ke mereka adalah satu, bahwa Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita. Tuhan tidak peduli lu suku apa, lu orang apa, lu agama apa. Tapi yang paling penting, the important things, the point is, since you meet with God, when Jesus entering your life must be changed.
Tuhan tidak peduli kamu suku apa, orang tuamu seperti apa, dan lain sebagainya. Kamu orang tua kaya, berpendidikan, nanti is not important. Yang penting adalah ketiga orang itu berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. The ordinary people, since they meet with God, their life change. Kita perhatikan Sakeus, seorang pemungut cukai. Since he meet with God, his life change. Ya, atau perempuan yang sakit pendarahan ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Bartimeus yang matanya buta jadi melihat. Orang lumpuh berjalan. Kemudian yang sakit kusta, since meet with Christ, his life change. Healed by God. Jadi nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli. Tuhan nggak peduli dengan masa lalu semua soal kita. Kita orang-orang biasa. Tapi sejak kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang adalah pemilik tunggal dari hidup ini, itu hidup kita berubah. Nah, itu yang ingin saya share malam hari ini. Papa dengan adik-adik itu dapat di asrama, itu luar biasa, Kila. Itu luar biasa. Jadi tanamkan bahwa Tuhan memandang engkau bukan seperti orang lain memandang, dirimu memandang. Tuhan memandangmu sangat berharga. You is very valuable in the eyes of God. Jadi itu yang paling penting, kamu berharga di mata Tuhan. Karena Mazmur 147 berkata, Mazmur 139, bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib, ayat yang ke-14. Jadi kita dirancang, didesain by God, itu dengan penuh keajaiban luar biasa. Setiap detail dalam hidup kita itu luar biasa. Nah, ini anak saya punya sinyal hilang. Mudah-mudahan dia bisa kembali lagi. Puji Tuhan, ya dia bisa balik lagi. Oke. Praise God. Oke. Ya, terus mimpi kamu di dalam Tuhan itu apa? Papa cuma ingat waktu tanggal 31 tahun kemarin sebelum kamu ke sekolah itu ada 3 poin yang kita semua sama adik-adikmu di asrama, saudara-saudaramu, kita catat ya di kertas itu, kemudian kita bakar di lilin. Masih ingat salah satu dari 3 poin itu sudah tergenapi. Kamu sudah ikut di sekolah misionaris, menempuh pendidikan sekolah misionaris. Terus kamu punya mimpi di dalam Tuhan itu seperti apa? Mimpi di dalam Tuhan itu, kamu punya mimpi after outreach, kamu punya mimpi seperti apa yang Tuhan taruh di hatimu, lalu saya akan mendoakan, saya support semampu dan sebisa saya. Ya, mimpi saya kalau habis dari DCS ini ya saya bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan ya, kemanapun Tuhan mengirim saya harap di situ saya mengatakan iya kepada Tuhan, say yes to God, dan itu yang saya harapkan, dan itu sudah menjadi visi saya sepertinya, dan saya mau hidup buat Tuhan, karena selama di sini saya merasa bahwa ini adalah rumah saya gitu, dan saya ngerasa sepertinya memang benar-benar Tuhan panggil saya di sini, dan saya ya mimpi saya ke depannya saya bisa berjalan bersama Tuhan kemanapun Tuhan mengirim saya, itu aja. Ada ayat yang paling penting di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, itu dia bagus sekali. Sebab itu kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini maupun kami di dalam diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kesuksesan yang paling terbesar bagi seseorang manusia, Kila, lewat streaming ini Papa mau kasih tahu bahwa kesuksesan yang paling besar dalam hidup ini bagi seorang pria, seorang wanita Allah, adalah submit to the willingness of God. Obey to the willingness of God, to His commandment in your life. Jadi itu kesuksesan yang paling terbesar dalam hidup. Seseorang akan berhasil dalam hidupnya adalah ketika dia submit to the word of God, submit to the will of God, obey to the will of God. Itu kesuksesan yang paling terbesar. Sepanjang sejarah Alkitab selalu menjelaskan tentang orang-orang yang manut kepada kehendak Allah, yang tunduk kepada kehendak Allah. Itu yang paling penting, karena dengan
dengan kita submit, kita obey kepada kehendak Allah, maka kita dapat mengerti what's the God plan for us, what His desire for us. Nah, kita dapat mengerti detail by detail what's God plan for us. Nah, ini yang paling penting sekali. Kesuksesan seorang manusia itu penting adalah dia mengenali kehendak Allah dalam hidupnya. What the God's plan for us, what the God's plan for me. Iya, untuk saya lakukan. Karena itu Yesus dalam hidupnya cuman dia bilang, dalam doanya dia cuman bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Semua yang Yesus lakukan during his term on the earth cuma satu, do the willingness of God. Tidak ada hal yang lain. Jadi Kila dalam sekolah misi ini untuk menjadi misionari itu pilihan dan panggilan. Ya, ada banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Karena itu cuma satu. Kalau kamu melakukan kehendak Allah dalam hidup ini, itu luar biasa. Saya nggak takut kalau kamu melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Karena saya mengutus kamu ketika kamu berkata bahwa ini panggilan saya, dan Roh Kudus panggil saya untuk sekolah misi, maka mulai saat itu kami menyerahkan kau kepada Roh Kudus. Dan kami akan dengar kamu akan dipakai untuk hal-hal yang luar biasa. Ya, saya sebagai seorang papa yang mendidik kamu dari kelas 4 SD sampai hari ini kamu sekolah misi, saya punya proudly lah buat kau. Kebanggaan buat kau ada di sebuah alma mater besar, badan misionari terbesar yang pernah saya hidup di sana. Nah, itu sebuah kebanggaan. Get your dreams in there. Kemudian bertualanglah bersama-sama dengan Tuhan. Berpetualanglah bersama-sama dengan Tuhan. Di sana temukan Tuhan dalam hidupmu, temukan jalan-jalannya. Don't limit it, God. Punya mimpi yang besar untuk Tuhan dalam hidup ini. Uang itu hanya berbicara tentang kerasilah. Uang itu hanya berbicara tentang semua yang saya mulai dalam hidup ini, no money. Tapi hari ini kalau semuanya bisa berjalan pelan-pelan, itu karena grace by God, itu karena Tuhan. Karena saya tidak pernah meragukan kemurnian hati Papa saya di surga untuk menolong dan memberkati saya. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan dalam hidup ini. Oke, terima kasih Kakak Edi di Papua, juga Kakak Pendeta Yusuf Lafar. Sorry Pak, sinyalnya jelek. Oke. Bisa diulang. Ya, jadi hal yang paling penting itu cuma satu, taati kehendak Tuhan. Uang itu cuma berbicara tentang, uang itu cuma kertas, tapi dia punya dua hal. Yang pertama nilai intrinsik, nilai, dan nilai nominal, nilai itu ada uang 100.000, dan kedua nilai intrinsik, nilai yang ada melekat pada uang, yaitu tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Nah, kita dijadikan Allah itu dengan ajaib dalam Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-26 itu kan Tuhan Allah berkata, Elohim asa amar selem. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia serupa, segambar dengan kita. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi ingin saya mau share kepada kita. Saya mau share ini, adik-adik ada lari. Ingin saya mau share kepada kita supaya soal uang jangan takut, uang jangan takut. Ya, ketika kita taat kepada kehendak Allah, submit to His willingness in your life, obey to His willingness in your life, maka Tuhan akan buka jalan dengan berbagai cara. Saya punya pengalaman ketika sekolah ada sama-sama dengan pada posisi Kila, itu saya nggak bisa outreach sebenarnya, nggak bisa outreach karena ada tim ke Kalimantan, tim ke Papua, tim ke Sumatera, kemudian saya ini tim Jawa Bali. Tim Jawa Bali, kita ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai Jawa Barat. Nah, itu saya harus tinggal 1 minggu lebih, 2 minggu karena saya pertama uang sekolah belum ada, KTP juga belum ada. Hampir ada 2 minggu puasa, tapi karena tim sudah dalam kesehatan kita puasa dan berdoa. Akhirnya saya bisa kenal salah satu kakak namanya Pak Patrick Rumtili, sekarang di Ambon kerja di bank modern. Itu membuat KTP buat saya, tapi saya bisa nyebrang. Tapi sebelumnya itu saya nggak ada uang untuk outreach, bayar uang sekolah pun nggak ada. Saya puasa 2 minggu, Papa puasa 2 minggu. Puasa itu lalu tiba-tiba ada hari ini
orang itu dengan suaminya namanya Kak Paula Budianto. Kalau mungkin Kak Paula nonton, saya dengar aminkan hal ini. Kak Paula Budianto itu dia pimpinan Son of Nation itu. Jadi Shepherd of Nation sebenarnya dari kata Son, Shepherd of Nation di Asdel, Belanda. Suatu saat dia telepon saya. Dia telepon lalu dia yang bayar uang sekolah saya 9 juta itu tahun 2001. Jadi malam hari kita mau besoknya mau ibadah pemutusan itu bom Bali meledak. Jadi kita layani orang-orang Bali yang orang-orang mati ketika bom meledak itu. Itu nggak ada uang. Dia telepon, dari situ saya kenalan sama dia. Hari ini dia Kak Pauline bersama kakaknya, bersama suaminya Kak Waldemar itu menjadi tim Gubernur Ahok dulu untuk menjadi arsitek yang sekolah di Belanda, itu untuk jadi tim arsiteknya Pak Ahok untuk jadi pembangun di Muara Angke, tata kota di Muara Angke. Jadi beliau yang baru saya tahu itu beliau, ketika tahu itu beliau yang bayar uang sekolah saya itu sampai saya bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu no money. Ketika saya taat kepada panggilan Tuhan, itu luar biasa. Jadi sebenarnya kesuksesan seseorang laki-laki Allah, seorang wanita Allah, seperti yang tadi dalam 1 Korintus itu adalah submit to the willingness of God. Jadi Yesus menunjukkan itu dan dia taat kepada kehendak Bapa. Nah, itu yang saya harapkan dari kamu sebagai putra saya. Ketika Tuhan berbicara kepada kamu, belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Ada kalimat dalam Alkitab yang paling bagus ketika Tuhan berfirman kepada Daud dan lain Musa bahwa mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Salah satu kekeliruan terbesar adalah ketika kita nggak taat. Contoh seperti Raja Saul kan, Tuhan bilang bunuh semua. Ya, benar. Pertamanan. Nah, yang terjadi dia unobey to the commandment of God. Yang terjadi jabatan raja. Artinya ketidaktaatan Tuhan dan untuk hal lain itu cuma ketaatan. Ya. Jadi itu yang ingin saya share pengalaman hidup ketika ada di situ, dan jangan pernah meragukan kemurnian hati Tuhan Allah untuk memberkati kita untuk ada dalam panggilan dalam ladang misi. Gila, sorga berada dengan kekuatan penuh di belakang kita dengan semua fasilitas yang Tuhan akan kasih. Bukan langsung kita jadi bilioner atau orang hebat, tapi selalu akan ada pemeliharaan Allah yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi sebuah kehormatan kalau kamu menjadi misionaris, dari kamu jadi hamba Tuhan. Berdoa supaya Tuhan membawa kamu bukan saja setelah lewat sekolah misionari fase pertama, berdoalah supaya kamu bisa tumbuh sampai di pusat badan misi kita di Hawaii, di universitas di Hawaii. Kamu punya mimpi lah untuk sekolah di sana, di universitas di Hawaii, di Kona Hawaii. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Saya terlalu percaya. I have a dream for you, my son. Nah, itu yang luar biasa. Nah, ada hal-hal apa lagi yang kamu ingin share? Kemudian nanti berapa timnya berangkat ke Sumba? Nanti kasih tahu saya supaya saya kalau misalnya dapat Sumba Barat Daya, itu ada saya punya kakak laki-laki di sana, saudara laki-laki di sana, Gembala GBD Waitabula. Nah, itu bisa komunikasi. Kalau dapat Sumba Timur ya nanti ada Kafemi di sana nanti. Ya, saya jadi mau sedikit share tentang. Ya, silakan share. Share sedikit tentang pandangan Alkitabiah. Jadi kita kalau kita memandang segala sesuatu secara Alkitab, kita akan melihat hal berbeda ya. Mungkin kita lihat satu hal, tapi kita akan menilai hal tersebut berbeda dari orang dunia. Kayak contoh saya ngelihat satu motor. Nah, kita lihat satu motor sama orang yang dunia, tapi kita akan melihat motor itu berbeda gitu dari orang dunia. Contoh kayak kayak ada seorang ibu yang seorang ibu, jadi dia punya anak, terus anak itu diterlantarin gitu kan, anak bayi, dan dia bilang kayak dia bilang anak itu sekarat, jadi dibilang biarkan aja, itu kehendak Tuhan kalau dia mati. Nah, itu pandangan yang duniawi. Kalau misalkan kita pandang secara Alkitabiah, kan kita berhikmat. Jadi kita bisa kan, walaupun anak itu sekarat, anak itu sakit, kita bisa bawa ke ke dokter, bawa ke rumah sakit. Nah, itu yang ingin saya bagikan. Kita bisa melihat satu hal yang sama, tapi kita akan memandang dengan cara pandang yang berbeda. Gitu. Ya. Lalu
gimana kemarin kamu, saya lihat sama tim-tim misi itu udah sebelum dalam fase pelajaran belajar menginjil di lapangan di seputaran Kute, Pulau Serangan. Iya. Iya, jadi jadi kami ada jadwalnya, kayak kami kunjungan ke rumah pemain kami. Ya. Kami Lanjut. pergi ke rumah pemain yang kami latih, jadi kami kunjungan. Jadi di sini sebenarnya sama ya kayak yang tadi saya bilang, pandangan secara Alkitabiah. Orang mungkin pandang situasi COVID ini situasi yang menyusahkan, situasi yang maksudnya membuat kita terlock ya, terkunci di dalam rumah atau di area-area itu aja. Tapi di sini berbeda. Di sini kami memandang secara Alkitabiah bahwa COVID ini sebenarnya kesempatan kita buat kan saya kan soccer, di kesempatan kita buat menjangkau keluarga para pemain. Jadi di situ kita bisa tahu bagaimana kondisi keluarga mereka, dan di situ kita bisa membagikan Injil, membagikan share the gospel kepada keluarga dari keluarga dari pemain kami. Itu yang kami lakukan. Ya, ini ada teman-teman yang komen, ada Pak Yosafat kakak, terima kasih. Puji Tuhan, Bu Edi, terima kasih. Kemudian ada kakak laki-laki di Amon, Pak Pendresa, dia support kamu, ya. Beliau maksudnya. Tuhan berkati. Kemudian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini ini kata-kata afirmasi, the word of affirmation for you. Jadi, Pian, Tuhan Yesus berkati kamu, tidak tunduk dan taat dan selalu bersyukur. Ini afirmasi buat kamu ya, afirmasi. Puji Tuhan. Kata-kata penguatan, encouragement words buat kamu luar biasa. Terima kasih Pak Pendresa, Tuhan memberkati. Selamat malam. Nah, ada hal-hal apa lagi? Ada yang cara pandang kamu, ya puji Tuhan, saya bersyukur cara pandang kamu, world view kamu udah berubah, melihat real life itu seperti apa. Itu udah luar biasa. Kemudian itu gaya seperti kemarin tuh kan ke Apri baru pulang dari Afrika Selatan kan, menempuh pendidikan di sana. Itu ke Apri itu tidak ada uang, tidak ada biaya dari anak seorang, dari preman di jalan di sana yang juga di bawah asuhannya Olo Panggabean, itu akhirnya bisa ke sana. Nggak ada uang, tapi biaya di tengah-tengah pandemi COVID bisa berangkat ke sana. Tuhan itu terlalu ajaib. Terlalu ajaib. Nah, kan kita membatasi Allah dengan logika, dengan cara pikir kita. Nah, puji Tuhan, sebenarnya Papa dapat hadiah sebenarnya, tapi Papa memutuskan untuk ambil pelayanan untuk di panti, ambil pelayanan untuk melihat anak-anak, karena memang sudah di situ. Papa dapat sponsor untuk sekolah di mana saja, sekolah di Indonesia diambil, bahkan dengan keluarga. Tapi saya memilih untuk tidak ambil. Saya memilih membaktikan diri saya bagi pelayanan, karena itu panggilan hati nurani. Kalau Papa nganggar itu, aduh, nyesal sekali. Nah itu, jadi belajar untuk sekecil apapun Allah memberikan impresi bagi kita atas kehendak dan kemauannya, lakukan sekecil apapun. Jadi ya itu yang penting. Kemudian ada hal-hal lain apa lagi? Kamu melihat sekolah ketika pasti ada masalah-masalah finansial, misalnya kamu memandang teman-teman dan lain sebagainya. Ini sebenarnya lo itu such a great blessing. Jadi sebenarnya berkat tuh buat kamu tuh sebenarnya luar biasa. Jadi Tuhan buka jalan kerinduan. Itu kan sudah menjadi bukti bahwa ketika kamu mau melangkah sekolah, itu gereja kita induk kita di Korea sudah menolong dan memberkati sampai semua biaya lunas. Itu puji Tuhan. Jadi ketika kamu melangkah untuk ambil, itu kan jadi sebuah afirmasi bahwa kalau saya mau baru melangkah aja sudah di dalam Tuhan penuh, sementara ada banyak teman-teman juga yang mereka juga bergumul dengan school fees-nya mereka. Nah, itu. Iya, benar. Nah, bagaimana terus pergaulan antara karakter di situ? Iya, kamu bersaksi apa aja yang kamu ingin cerita nggak apa-apa, kita dengar.
Ya, Gitu. saya mau bersaksi ini bukan saya yang ngalamin, tapi teman saya. Tapi saya merasa diberkati sama ceritanya dia. Ini kejadiannya baru hari Senin kemarin. Hmm. Jadi dari hari Kamis kemarin itu outreach fee-nya dia nggak masih nol rupiah, Hmm. bener-bener masih nol. Tapi di situ Hmm. dia kalau di sini kan ada yang namanya fundraising itu Ya, kayak penggalangan dana gitu. Jadi di di, situ dia di usaha kalangan. ya. Ya, tapi dia juga banyak ambil waktu berdoa sama Tuhan, dan dia tuh menangis ya sama Tuhan. Dia sampai dia sampai bilang kayak gini, Tuhan, saya percaya saya anakmu, tapi kok kok saya ngerasa kayak anak tiri ya, soalnya teman-teman lain udah outreach fee-nya udah lunas, udah ada yang segini-segini, dan dia tuh masih nol, jadi dia merasa kayak gitu kan. Dan di situ dia dia bilang, dia tanya ke Tuhan, Tuhan apalagi yang harus saya lakukan, maksudnya apalagi yang yang harus saya lakukan gitu kan. Dan di situ dia tetap berusaha ya melakukan apa yang dia bisa, do do the do lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, dan Tuhan akan melakukan yang mustahil gitu bagi kita. Dan ya di situ dia mengalami mengalami Tuhan, karena waktu hari Minggu dia dapat bantuan dari angel kan. Ada orang yang Hmm. memberkati dia, dan itu yang saya pelajarin adalah kita melakukan bagian kita, do the Hmm. best, dan God will do the rest gitu. Kita Ya. melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan sisanya Tuhan akan melakukan gitu. Dan teman saya ya dia mungkin cuman fundraising kayak jual keripik yang harganya mungkin cuman 50 atau berapa. Tapi di Hmm. situ dia melakukan dengan yang dia bisa, dan Tuhan, buktinya adalah Tuhan melakukan sesuatu yang dia tidak bisa dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan, dan itu membuat saya sangat diberkati dengan pengalaman dia dengan Tuhan gitu. Makanya lewat lewat ini kan kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Ya pribadinya, benar. dengan karakternya, dengan Ya. dirinya. Bagi saya pengalaman pribadi, bagi saya makanya itu kita nggak boleh terlalu pelit ya dengan uang. Kalau Tuhan suruh kasih uang ke orang Ya. lain, itu harus Ya benar. segerakan. Ya, Papa belajar untuk Ya. taat itu kepada taat. Seringkali Papa beda pendapat sama Mama, tapi Papa bilang taat saja dulu. Nah, akhirnya dari situ Iya benar. pengalaman dengan Mama kita belajar dari situ, dan kita lihat beberapa waktu lalu dalam pandemi juga. Nah, jadi ketika ada berkat masuk, saya cuma bilang ini channel. Nah, ada hamba Ya. Tuhan yang lebih membutuhkan dari kita, itu jauh di luar pulau, dari Bali ujung-ujung sana. Nah, Ya. tapi itu kita belajar untuk taat. Bagi saya tuh uang itu cuma kertas. Uang itu cuma Iya kertas benar. dikasih nilai gitu loh. Bagi saya bukan berarti kita Iya benar. sombong. Nah, itu uang. Kita sangat butuh uang. Kalau nggak ada uang kan pelayanan nggak bisa jalan. Kita Iya butuh uang benar. artinya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, bukan pelayanan nggak bisa jalan. Pekerjaan Tuhan bisa menjadi jauh lebih baik, lebih maksimal. Kita bisa jalan kaki menginjil, iya. Tapi kalau dengan Ya. kendaraan, kita pergi ke suatu tempat tertentu dan lain. Nah, itu. Jadi Tuhan buka jalan. Saya belajar sekali untuk menabur, karena itu dalam tim-tim ketika kamu diberkati lebih, belajarlah untuk menabur ke teman-teman. Ya. Pertama kali Papa punya kesempatan mengajar di School of Worship, itu yang Papa lakukan adalah satu, nanggung tiket pesawat sendiri. Itu. Jadi saya nggak suruh pihak sekolah bayar, saya nanggung sendiri. Ketiga, ngajar di kelas, ada berkat, ngajar di kelas itu pagi, kemudian malam itu kita rally pelayanan di gereja-gereja, di pabrik yang ada di Manado. Saya tinggal di Binangun. Itu dengan kepala sekolah yang sekarang ada di Filipina. Itu saya perhatikan, saya lihat di leads-nya itu di papan di whiteboard, siswa-siswa yang belum bayar siapa. Semua biaya itu saya bayar ke mereka. Jadi selama uang pelayanan sana itu saya kasih ke mereka. Ini bukan cerita, ini bukan sombong, tapi saya belajar untuk taat. Saya belajar untuk taat. Itu penting sekali hidup ini. Ketaatan. Jadi karena itu ada satu kata yang Papi Daniel, Papa Rohani, Papa Angkat, Daniel Chandler bilang begini, kalau uang itu simpan di hati, ya uang itu simpan itu kalau keluar itu terlalu lama. Kalau uang simpan
mau kasih keluar kalau lama, kita hitung-hitungan banyak pertimbangan. Tapi kalau uang simpan di dompet, kita jadi masalah kapanpun kita cabut kita kasih keluar. Nah, jadi dalam pelayanan belajar menabur dalam pelayanan. Itu sangat-sangat penting sekali, sangat penting. Ya, jadi ada hal lain apa lagi mungkin yang merubah fondasi hidup kamu, terus mimpinya kamu setelah dari sini. Kalau memang badan misi itu panggilan kamu, maka kami rilis kamu, mengutus kamu terus pelayanan di dalam dunia misi. Jangan hanya di Indonesia, supaya ambil sekolah seperti Frontier Mission di Penang, kemudian ke Afrika Selatan untuk sekolah misi di Afrika Selatan di tempatnya di Livingstone. Rajin-rajinlah baca tentang seperti David Livingstone, kemudian Finney, kemudian Wesley yang ke India, dan misionaris yang ke Karibia dan lain-lain sebagainya. Sehingga itu pelan-pelan. Kemudian ada seperti presiden kita di badan misi yang kedua itu Joy Dawson, itu kemudian seperti Jim Steer. Kalau Jim Steer yang presiden kedua YWAM itu kan bukunya sudah ada, dapat nggak? Ya, Jim Steer presiden kita baru buku apa bukunya Loren Cunningham. Iya, Loren Cunningham. Tapi yang Jim Steer punya itu juga seru karena dia bagaimana dalam keadaan kaki sakit, ya kaki sebelahnya kan udah normal. Tapi dia bisa buka pelayanan di Belo Horizonte di Brasil. Nah, itu luar biasa. Membabat hutan, membuat asrama di satu bukit, merubuhkan pohon-pohon. Kemudian ada tantangan dari orang-orang Brasil, orang-orang yang di suku, tetapi tantangan itu bisa dilewati dengan baik. Akhirnya jadi salah satu main base di daerah Amerika Latin. Nah, itu jadi kalau panggilanmu di situ ya, pacu diri kamu untuk di situ. Ya. Nah, oke lah, siap. Kemudian ada pelajaran terakhir ibadah penutupan kapan? Mungkin minggu depan, tapi belum dikasih tahu, belum diumumin. Puji Tuhan lah. Ya. Puji Tuhan. Ada hal-hal lagi mungkin yang kamu mau share atau berbagi, atau ada prayer point yang perlu Papa doakan sama Mama dan adik-adikmu di sini? Saya perlu Saya lagi butuh uang buat beli tas, backpack, karena untuk bawa pakaian ke Sumba. Iya. Ya, semoga sinyalnya balik lagi. Oke. Sudah, Pak. Oke, kita berdoa buat kebutuhanmu ya, tas backpack itu ya, yang Rasul. Iya. Sama untuk kebutuhan pribadi juga waktu di outreach. Ya. Filipi 4 ayat 9. Pertama ya, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Ya, jangan khawatir tentang apapun. Khawatir itu dua. Kata khawatir itu artinya merinau. Jadi merinau itu membagi pikiran kita menjadi dua. Mengurangi kekuatan kita hari ini. Harusnya kita punya iman untuk depend on God, untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat kita nggak bergantung. Kita akhirnya meragukan Allah. Bisa nggak sih Allah memenuhi kebutuhan saya? Itu merinau. Membagi pikiran kita, mengurangi kekuatan kita hari ini dan mengambil porsi hari depan yang menjadi miliknya Allah. Itu penting sekali. Nah, yang akhirnya Tuhan bilang di ayat berikut, hendaklah semua yang manis, semua yang sedap, yang enak didengar, pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah the best things is come to yet in your life. Hal yang baik terjadi dalam hidup. Tuhan baik kok. Tuhan baik. Filipi 4 ayat 19, Tuhan mencukupkan segala keperluanmu, my son, dengan segala kebutuhanmu. Biaya untuk tas, untuk segala macam itu Tuhan penuhkan sebelum kamu outreach nanti, ataupun di dalam outreach. Kita bergantung dan percaya kepada pemeliharaan Allah dalam hidup. Oke. Ya, ada lagi yang saya juga mau kasih tahu satu hal.
Hmm. Ya buat apa ya? Buat mungkin buat anak-anak muda atau buat apa? Ya Ya. buat semua orang lah. Saya mau kasih Hmm. tahu apa? Yang pertama, kita orang Kristen jangan mandang dosa itu sebagai apa? Jangan lihat, kalau bahasa Inggrisnya, don't look the sin as apa? As a puppy ya, seperti anak anjing yang imut gitu. Hmm. Jadi kita harus melihat dosa itu adalah sesuatu yang menyeramkan, dan kita harus menjauhi dosa, karena kalau kita apa apa kalau kita masuk ke dalam dosa, lama-lama kita tenggelam. Sama kayak di komunitas, kalau kita hidup di komunitas, contoh yang seperti Papa bilang, kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan itu apa sama kayak kalau kayu kayu itu kita taruh di atas air, awalnya dia ngambang, dia di atas air, tapi lama-lama dia akan tenggelam tenggelam gitu. Jadi itu sama kayak kalau kita apa bergaul sama orang yang salah. Jadi kita pertama kayak ngerasa biasa aja gitu kan, kayak ya udah kita nggak masuk ke sana, kita nggak melakukan ini, tapi lama-lama kita akan masuk, dan kita nggak sadar kalau kita tuh udah jatuh ke dalam dosa. Dan itu yang mau saya bilang sama ya kalau ada yang semua orang yang nonton live streaming ini itu. Oke. Dan seperti itu ya. Thank you untuk malam hari ini. Kita sudah makan malam. Sudah tadi Pak. Nah, jadi nggak hari ini nggak ada kelas ya. Iya, ada kelas malam. Oke. Kalau begitu, mari kita berdoa untuk mengakhiri streaming kita malam hari ini. Semoga hal-hal apa yang kita bicarakan boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh memotivasi orang lain. Dalam percakapan ini ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang kita ceritakan, bukan untuk supaya kita menyatakan bahwa kita hebat, kita mampu. Ya, benar. Tapi sebenarnya adalah kesaksian itu bahwa menunjukkan bahwa kita punya bahwa pengalaman hidup dengan Tuhan yang merubah karakter kita, kelakuan, sifat, membawa kita kepada karakter-karakter ilahi, dan pengalaman dengan Tuhan itulah yang ingin kita share. Tidak bermaksud untuk mengatakan kita punya pengalaman hebat dengan Tuhan. Nah, tidak seperti itu, tapi bagaimana mengajar kita bahwa kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan mengalami pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu hal yang mendorong, membangkitkan kita untuk terus mempercayai pribadi Allah dalam hidup ini. Saya harap teman-teman yang juga boleh memberkati Alfian Muskila dengan teman-teman yang akan praktik di Sumba dalam ibadah pemutusan pada minggu depan. Semoga Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Bukan semoga, tapi pasti, surely. Oke. Kita berdoa ya. Ya. Bapak, kami berdoa dan bersyukur memberkati putra kami hari ini, Alfian Muskila, yang Tuhan berdiskusi dengan kami. Tuhan, ada banyak hal. Terima kasih, puji Tuhan, untuk fondasi-fondasi hidup yang baru yang Tuhan sudah dia bangun dan dia letakkan bersama-sama dengan Tuhan menjadi batu penjuru hidup, sehingga fondasi itu menjadi nilai, menjadi harga untuk dia, Tuhan. Integritas, morality, Tuhan, doa, bagaimana kebergantungan kepada Allah, kejujuran, Tuhan, mentaati kehendak Allah. Kami berdoa, Tuhan, Engkau memberkati kita dengan semua mimpinya bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya bahwa ketika dia pelayanan ke Sumba nanti ada hal-hal besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Engkau memberkati Alfianus Kila, dan kami juga berdoa, Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberkati dan menunjukkan setiap pemberitaan firman yang dilakukan, juga dengan tim soccer. Tuhan memberkati, teguhkan pemberitaan firman dengan tanah heran dan ajaib. Tuhan, nyatakan kedaulatan-Mu. Tuhan melindungi dan Tuhan proteksi mereka selama mereka pelayanan di Sumba. Pemeliharaan Allah yang jauh melampaui segala rekod-rekod pikiran, menolong dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami bersyukur untuk malam hari ini, memberkati putra kami ini dengan semua anugerah Tuhan karunia yang terbaik yang Bapak berikan bagi dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kila berdoa bagi Papa, Mama, dan adik-adikmu di tempat ini. Ya. Tuhan, aku mau berdoa ya Tuhan, buat Papa Roy, buat ya teman-teman saya di panti, adik-adik saya Tuhan, kakak saya, buat Mama Ayu ya Tuhan. Aku mau berdoa untuk perlindungan-Mu ya Tuhan untuk mereka, dan aku mau berdoa juga ya Tuhan buat kebutuhan-kebutuhan mereka ya Tuhan di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan. Saya tahu Tuhan, penyertaan-Mu bagi mereka tidak akan berhenti ya Tuhan karena ada pandemik, tapi Engkau akan menggunakan ya Tuhan, cara-Mu menggunakan orang-orang lain untuk memberkati
memberkati Papa, memberkati Mama, dan juga memberkati teman-teman dan adik saya yang ada di panti Tuhan. Dan yang Engkau memberkati mereka Tuhan, aku mau berdoa buat hubungan mereka dengan Engkau Tuhan. Semoga setiap hari Tuhan mereka selalu haus akan mencari Engkau Tuhan, haus untuk membangun hubungan yang baik dengan Engkau ya Tuhan. Dan ya aku mau berdoa Tuhan, semoga mereka juga bisa mendapat panggilan ya Tuhan, dan ya saya mau melihat mereka berada dalam misi ya Tuhan, bersama-sama dengan saya Tuhan, kapanpun ya Tuhan Kau panggil mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke Kila, Tuhan Yesus Ya, memberkati. Kak. Sampai jumpa ya, nanti kita keep in touch by phone, by WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati San. God bless you. Yo, shalom. Baik Pak. Ya, salam.